keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's stunt. Trapped in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini saya dari kelompok hukum bisnis internasional. Nama saya Gani Muhammad Zaidan dengan NPM terakhir 210. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum bisnis internasional. Nah, yang pertama pengertian hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana hingga hubungan atau transaksi yang kompleks. Nah, selanjutnya menganalisis pengaruh hukum perdagangan internasional terhadap peluang negara berkembang dalam memasuki pasar global. Nah, di mana hukum perdagangan internasional memiliki dampak yang kompleks dan seringkali kontradiktif terhadap akses pasar bagi produk negara yang berkembang. Di satu sisi, sistem perdagangan multilateral yang dibentuk oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO bertujuan untuk menciptakan lapangan bermain yang serta melalui pengurangan tarif dan hambatan non-tarif perjanjian-perjanjian WTO. Secara teori, membuka akses pasar negara maju bagi produk negara berkembang. Namun, realitanya lebih nuanced. Beberapa faktor membatasi efektivitas hukum perdagangan internasional dalam meningkatkan akses pasar bagi negara perkembangan. Nah, selanjutnya, yang pertama adalah hambatan non-tarif. Meskipun tarif telah berkurang, hambatan non-tarif seperti standar teknis pengaturan sanitasi dan fitosanitasi atau SPS dan prosedur bea cukai yang rumit seringkali menjadi penghalang yang lebih signifikan. Negara berkembang seringkali kekurangan sumber daya dan kapasitas untuk memenuhi standar ini, yang seringkali dibentuk dengan mempertimbangkan kondisi negara maju. Ini menciptakan ketidaksetaraan dan membatasi akses mereka ke pasar. Nah, yang kedua ada subsidi dan proteksionisme. Nah, yang dimana negara maju seringkali memberikan subsidi kepada industri domestik mereka, membuat produk negara berkembang sulit bersaing. Praktik proteksionisme meskipun secara resmi dilarang oleh WTO masih seringkali terjadi, terutama dalam sektor pertanian dan industri manufaktur tertentu. Dan yang terakhir adalah kekurangan kapasitas institusional, yang dimana negara berkembang seringkali kekurangan kapasitas institusional untuk memanfaatkan sepenuhnya sistem perdagangan internasional. Mereka mungkin kekurangan keahlian dalam negosiasi perdagangan, penegakan hukum perdagangan, dan pembangunan kapasitas untuk memenuhi standar internasional. Nah, selanjutnya ada konsekuensi hukum bagi negara yang melanggar ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional, yang dimana konsekuensi hukum bagi negara yang melanggar ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran, perjanjian yang dilanggar, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tercantum di dalamnya, dan tidak ada satu pasal tunggal yang secara universal mengatur konsekuensi hukum bagi negara yang melanggar ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional. Konsekuensi tersebut bervariasi tergantung pada perjanjian spesifikasi yang dilanggar, mekanisme penyelesaian yang tercantum di dalamnya, dan sifat pelanggaran itu sendiri. Namun secara umum konsekuensi
meliputi, nah yang pertama adalah sanksi perdagangan. Sanksi perdagangan ini negara lain yang dirugikan oleh pelanggaran dapat mengambil tindakan balasan seperti mengenakan tarif tambahan atau bea cukai pada barang ekspor dari negara pelanggar ini bertujuan untuk menciptakan ketidakseimbangan perdagangan yang memaksa negara pelanggar untuk mematuhi perjanjian. Nah, yang kedua ada konsekuensi politik. Konsekuensi politik ini yang dimana pelanggaran perjanjian perdagangan dapat memiliki konsekuensi politik, termasuk ketegangan dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Nah, yang ketiga ada tuntunan hukum di pengadilan domestik, yang dimana dalam beberapa kasus pelanggaran perjanjian perdagangan dapat mengakibatkan tujuan hukum di pengadilan domestik oleh perusahaan atau individu yang dirugikan oleh pelanggaran tersebut. Nah, dan yang terakhir yang keempat adalah kerusakan reputasi. Perjanjian perdagangan internasional dapat menyebabkan kerusakan reputasi bagi negara yang bersangkutan. Hal ini dapat memengaruhi kepercayaan investor asing, akses ke pasar internasional, dan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan perdagangan internasional. Nah, tujuan perdagangan internasional ini yang dimana berikut terdapat beberapa tujuan perdagangan internasional yang tak kalah penting untuk diketahui. Secara umum, aktivitas perdagangan internasional dilakukan oleh setiap negara untuk mencapai tujuan ekonomi negaranya, mulai dari meningkatkan devisa, melakukan stabilitas harga barang, hingga tujuan barang untuk memperoleh keuntungan. Beberapa tujuan perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya yang pertama adalah menaikkan devisa negara, di mana dua negara dapat melakukan pertukaran barang, ekspor dan impor, sehingga masing-masing negara bisa meningkatkan angka devisa dengan baik. Nah, yang kedua, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Pemerintah di masing-masing negara dapat melakukan perdagangan internasional untuk mempertahankan stabilitas harga jika terjadi masalah inflasi. Nah, dengan begitu, harga-harga barang di suatu negara akan lebih stabil, yang dapat mendukung kondisi sosial dan ekonomi masyarakatnya. Dan yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan di negara lain. Dengan kata lain, sebagai bentuk hubungan simbiosis mutualisme yang saling memberikan keuntungan satu sama lain, di mana satu negara yang tidak dapat memproduksi suatu barang dapat bekerja sama dengan negara lain yang memiliki produksi lebih melimpah, sehingga dengan kerjasama negara itu dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat akan barang tersebut. Nah, dan yang terakhir yang keempat, mendapatkan keuntungan. Perdagangan internasional juga dilakukan untuk memperoleh atau meningkatkan keuntungan negara. Keuntungan ini dapat berupa keuntungan internal, yaitu banyak permintaan pesanan barang dan jasa dari luar negeri, dan keuntungan eksternal, yaitu keefektifan penggunaan faktor produksi barang dan jasa. Dan yang selanjutnya adalah manfaat perdagangan internasional. Nah, di sini ada 4 manfaat perdagangan internasional. Yang pertama adalah terbentuknya hubungan persahabatan antar negara dan memperluas kerjasama di sektor lain, mulai dari politik, budaya, pendidikan, hingga militer. Nah, yang kedua adalah terciptanya efisiensi dan spesialisasi dalam menghasilkan produksi yang maupun jasa yang lebih bernilai. Nah, yang ketiga, meningkatkan kemakmuran negara yang didasarkan pada aktivitas ekonomi. Dan yang terakhir yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran dengan membuka lowongan kerja baru agar dapat menyerap tenaga kerja dengan baik. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, apakah ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Aja Vincent. Jadi saya akan bertanya, bagaimana hukum internasional mengatur penyelesaian sengketa bisnis antar negara? Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Sudah, cukup. Mungkin saya akan menjawabnya. Nah, baik.
Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Nah, ada beberapa pendekatan utama dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional. Antara lain, yang pertama, arbitrase internasional. Arbitrase adalah salah satu mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional. Nah, yang kedua ada pengadilan internasional, yang dimana pengadilan internasional ini beberapa sengketa bisnis antar negara dapat dibawa ke pengadilan internasional seperti International Court of Justice atau ICJ. Namun ICJ biasanya menangani sengketa antar negara, bukan sengketa antar perusahaan. Kira-kira mulai. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jawab. Apakah pertanyaannya sudah cukup? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Black and yellow, I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan, NPM 131. Di sini saya akan menjelaskan hukum bisnis internasional. Pengertian hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenis, dari bentuk yang sederhana hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Menganalisis pengaruh hukum perdagangan internasional terhadap peluang negara berkembang dalam memasuki pasar global. Hukum perdagangan internasional memiliki dampak yang kompleks dan seringkali kontraktif terhadap akses pasar bagi produksi negara berkembang. Dalam meningkatkan akses pasar bagi negara berkembang adalah yang ke-1 ada hambatan non-tarif. Meskipun tarif telah berkurang, hambatan non-tarif seperti standar teknis peraturan atau SPS dan prosedur bea cukai yang rumit. 2. Subsidi dan proteksionisme. Negara maju seringkali memberikan subsidi kepada industri domestik. Mereka membuat produk negara berkembang sulit bersaing. Praktek proteksionisme meskipun secara resmi dilarang oleh WTO masih seringkali terjadi, terutama dalam sektor pertanian dan industri manufaktur tertentu. Yang ketiga, kekurangan kapasitas institusi nasional. Negara berkembang seringkali kekurangan kapasitas industri untuk memanfaatkan sepenuhnya sistem perdagangan industrial, merupakan kekurangan keahlian dalam negosiasi perdagangan, pengembangan hukum perdagangan, kapasitas untuk memenuhi standar internasional. Tujuannya berikutnya terdapat beberapa tujuan perdagangan internasional yang tak kalah penting untuk diketahui. Secara umum, aktivitas perdagangan internasional dilakukan oleh setiap negara untuk mencapai tujuan ekonomi negaranya. Mulai dari meningkatkan devisa, melakukan stabilitas harga barang, hingga tujuan barang untuk tujuan memperoleh keuntungan. Beberapa tujuan perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang ke-1 ada menaikkan devisa negara, di mana dua negara dapat melakukan pertukaran barang, ekspor dan impor. Yang kedua ada memenuhi stabilitas harga barang ekspor. Pemerintah di masing-masing negara dapat melakukan perdagangan internasional untuk mempertahankan stabilitas harga jika terjadi masalah inflasi. Dengan begitu,
harga barang di suatu negara akan lebih stabil yang dapat mendukung kondisi sosial dan ekonomi masyarakatnya. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan di negara lain. Dengan kata lain, sebagai bentuk hubungan simbiosis mutualisme yang saling memberikan keuntungan satu sama lain, di mana suatu negara yang tidak dapat memproduksi suatu barang dapat bekerja sama dengan negara lain yang memiliki produksi lebih melimpah. Yang keempat, mendapat keuntungan. Perdagangan internasional juga dilakukan untuk memperoleh atau meningkatkan keuntungan negara. Ini dapat berupa keuntungan internal, yaitu banyaknya permintaan pesanan barang dan jasa di luar negeri. Dan keuntungan eksternal, yaitu keefektifan penggunaan faktor produksi barang dan jasa. Manfaatnya yang ke-1, terbentuk hubungan persahabatan antar negara dan memperluas kerjasama di sektor lain, mulai dari politik, budaya, pendidikan, hingga militer. Yang kedua, menciptakan efisiensi dan spesialisasi dalam menghasilkan produk barang maupun jasa yang lebih bernilai. Yang ketiga, mengurangi jumlah pengangguran dengan membuka lowongan kerja baru agar dapat menyerap tenaga kerja dengan baik. Yang keempat, meningkatkan kemakmuran negara yang didasarkan pada aktivitas ekonomi. Apakah ada yang mau bertanya? Saya Oke, Sinta. Sinta dari kelompok Lexmekatolia. Apa sebenarnya tujuan hukum perdagangan internasional? Izin menjawab pertanyaan dari Sinta. Apa sebenarnya tujuan hukum perdagangan internasional? Yaitu melindungi hak dan kewajiban para pihak. Adanya aturan hukum atau perjanjian perdagangan internasional yang berlaku, menjamin kewajiban serta hak dan hak berpihak terkait. Dengan begitu, transaksi lintas batas negeri ini bisa berlangsung sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Sudah terjawab? Cukup. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Screaming that's nothing when I pulled on the line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afian. Saya akan menjelaskan hukum bisnis internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagangan yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya dan bentuk-bentuknya yang sederhana hingga hubungan-hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Selanjutnya, saya juga akan menganalisis pengaruh hukum perdagangan internasional terhadap peluang negara berkembang dalam memasuki pasar global. Hukum perdagangan internasional memiliki dampak yang kompleks dan signifikan, seringkali kontradiktif terhadap akses pasar bagi produk negara berkembang. Di satu sisi, sistem perdagangan multilateral yang dibentuk oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO bertujuan untuk menciptakan lapangan bermain yang setara melalui pengurangan tarif dan hambatan non-tarif. Perjanjian WTO secara teori membuka akses pasar negara maju bagi produk negara berkembang, namun realitanya lebih nuansa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsekuensi hukum bagi negara yang melanggar ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional. Konsekuensi hukum bagi negara yang melanggar ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran.
perjanjian yang dilanggar, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tercantum di dalamnya. Dan tidak ada satu pasal tunggal yang secara universal mengatur konsekuensi hukum bagi negara yang melanggar ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional. Selanjutnya ada tujuan perdagangan internasional. Berikut terdapat beberapa tujuan perdagangan internasional yang tak kalah penting untuk diketahui secara umum. Aktivitas perdagangan internasional dilakukan oleh setiap negara untuk mencapai tujuan ekonomi negaranya, mulai dari meningkatkan devisa, melakukan stabilitas harga barang, hingga tujuan untuk memperoleh keuntungan. Beberapa tujuan perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada menaikkan devisa negara, di mana dua negara dapat melakukan pertukaran barang ekspor dan impor sehingga masing-masing negara bisa meningkatkan devisa dengan baik. Yang kedua, ada mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Pemerintah di masing-masing negara dapat melakukan perdagangan internasional untuk mempertaruhkan stabilitas harga terjadi masalah inflasi. Dengan begitu, harga-harga barang di suatu negara akan lebih stabil dan dapat menurunkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dan selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Kerjasama perdagangan internasional juga memberikan beragam manfaat dan kegunaan yang lebih luas. Beberapa manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada terbentuknya hubungan persahabatan antar negara dan memperluas kerja sampai di sektor lain, mulai dari politik, budaya, pendidikan hingga militer. Yang kedua, terciptanya efisiensi dan spesialisasi dalam menghasilkan produk barang maupun jasa yang lebih bernilai. Yang ketiga, ada meningkatkan kemakmuran negara yang didasarkan pada aktivitas ekonomi. Yang terakhir, ada mengurangi jumlah pengangguran dengan membuka lowongan kerja baru agar dapat menyerap tenaga kerja dengan baik. Sekian dari saya. Bila ada yang bertanya, persilahkan. Saya mau bertanya. Ya boleh. Perkenalkan, nama saya Asifa, mau bertanya bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis internasional. Baik, izin menjawab sih Pak. Untuk yang non yudisial, yang pertama ada negosiasi. Pihak-pihak yang bersangkutan berusaha mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Terus yang kedua ada mediasi dan konsiliasi. Pihak ketiga membantu merendahkan konflik dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang terakhir ada good office. Pihak ketiga menawarkan bantuan untuk memfasilitasi komunikasi antar pihak bersengketa. Terus yang kedua ada yudisial. Yang pertama ada arbitrase. Penyelesaian sengketa dilakukan oleh arbiter yang ditunjukkan dan keputusan bersifat mengikat. Terus yang kedua ada pengadilan. Sengketa diajukan ke pengadilan internasional atau lembaga yang diajukan berdasarkan klausul dalam kontrak. Ya segitu kali. Gimana? Udah, makasih. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You know what it is. Everything I do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang aspek hukum bisnis internasional. Bersama saya di sini Lutfi Muhammad Zainal Kafi dengan NPM 4342020230094 ya guys ya, call center dihubungi. Baik. Oke, awal-awal apa pengertian itu? Apa itu hukum bisnis ya? Hukum bisnis perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas juga. Hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana hingga bentuknya yang
hingga bentuknya atau transaksinya perdagangan yang sangat kompleks. Oke, berikutnya saya akan menganalisa hukum perdagangan internasional terhadap peluang negara berkembang dalam memasuki pasar global. Nah, oke, slide berikutnya ada beberapa faktor efektivitas hukum perdagangan internasional dalam meningkatkan akses pasar bagi negara yang berkembang. Pertama adalah hambatan non tarif, kedua adalah subsidi dan proteksionisme, yang ketiga adalah kekurangannya kapasitas institusional. Konsekuensi hukum bagi negara yang melanggar ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional. Konsekuensi tersebut bervariasi tergantung pada hukum yang dilanggar oleh negara tersebut. Terus melanggar ada 4 sanksi perdagangan pertama. Yang kedua adalah konsekuensi politik. Ketiga, tuntutan hukum di pengadilan domestik. Yang keempat adalah kerusakan reputasi negara yang melanggar peraturan. Tujuan perdagangan internasional. Yang pertama adalah meningkatkan devisa negara. Kedua, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan di negara lain, baik kayak misal negara A butuh gandum dan negara B itu memiliki gandum. Nah, si negara A dan B itu mengekspor si gandum itu dari negara B ke negara A. Yang keempat adalah mendapatkan keuntungan dengan melakukan ekspor. Negara yang tadinya kayak negara B yang mempunyai gandum itu dibeli sama negara A yang akan mendapatkan keuntungan bagi negara B tersebut. Terus manfaat perdagangan internasional. Baik, yang pertama terbentuknya hubungan persahabatan antar negara dan memperluas kerjasama dari sektor lainnya, mulai dari politik, budaya, pendidikan hingga militer. Terus yang kedua, menciptakan efisiensi dan spesifikasi dalam menghasilkan produk barang maupun jasa yang lebih bernilai. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran didasarkan pada aktivitas ekonomi. Yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran dengan membuka lowongan kerja baru agar dapat akan menyerapkan tenaga kerja dengan baik. Baik, terima kasih atas presentasinya. Adakah yang mau ditanyakan? Ada. Baik. Perkenalkan, nama saya Asyifa, mau bertanya, apa saja prinsip utama dalam hukum kontrak internasional? Baik, terima kasih Asyifa telah bertanya. Yang pertama adalah kebebasan berkontrak. Kayak para pihak bebas menentukan isi dan bentuk kontrak mereka sesuai dengan prinsip otonomi. Kedua, pacta sunt servanda. Kontrak yang telah disepakati harus dihormati dan diikuti oleh semua pihak sebagai hukum yang mengikat. Terus ketiga adalah good faith. Semua pihak diharapkan bertindak dengan etikat yang baik dan kejujuran dalam pelaksanaan kontrak. Keempat, force majeure. Prinsip yang mengatur keadaan memaksa yang dapat membebaskan pihak dari kewajiban berkontrak. Yang kelima, pengakuan terhadap kebiasaan berdagang. Praktek umum yang berdagang internasional diakui dan mengikat para pihak. Baik, segitu. Apakah saudara Sipa puas dengan Puas. itu? Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Stunt, you rep in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Carlos dari kelompok hukum bisnis internasional. NPM saya 200. Di sini yang pertama, pengertian hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuk yang sederhana hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Yang kedua, ada menganalisis perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional memiliki dampak yang kompleks dan seringkali kontradiktif terhadap akses pasar bagi produk negara berkembang. Di satu sisi, sistem perdagangan multilateral yang dibentuk oleh organisasi perdagangan dunia atau disebut WTO bertujuan untuk menciptakan lapangan yang setara melalui pengurangan tarif dan hambatan non tarif. Perjanjian WTO secara teori membuka akses pasar negara maju bagi produk negara berkembang. Namun realitanya lebih mindset. Beberapa faktor membatasi efektivitas hukum perdagangan internasional dalam meningkatkan akses pasar bagi negara berkembang adalah: yang pertama ada hambatan non tarif. Meskipun tarif telah berkurang, hambatan non tarif seperti standar teknis, peraturan sanitasi dan fitosanitasi atau disebut SPS, dan prosedur bea cukai yang rumit seringkali menjadi persoalan yang lebih signifikan. Negara berkembang seringkali kekurangan sumber daya dan kapasitas untuk memenuhi standar ini, yang seringkali dibentuk dengan mempertimbangkan kondisi negara yang maju. Ini menciptakan ketidaksetaraan dan membatasi akses mereka ke pasar. Yang kedua, ada subsidi dan proteksionisme. Negara maju seringkali memberikan subsidi kepada industri domestik mereka, membuat produk negara berkembang sulit bersaing. Praktik proteksionisme merupakan secara resmi dilarang oleh WTO. Masih sering sekali terjadi, terutama dalam sektor pertanian dan industri manufaktur tertentu. Yang ketiga, ada kekurangan kapasitas institusional. Negara berkembang seringkali kekurangan kapasitas institusional untuk memanfaatkan sepenuhnya sistem perdagangan internasional. Mereka mungkin kekurangan keahlian dalam negosiasi penegakan hukum perdagangan dan pembangunan kapasitas untuk memenuhi standar internasional. Lalu di sini ada konsekuensi hukum bagi negara yang melanggar ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional. Konsekuensi hukum bagi negara yang melanggar ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional bervariasi, tergantung pada jenis pelanggaran, perjanjian yang dilanggar, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tercantum di dalamnya. Dan tidak ada satu pasal tunggal yang secara universal mengatur konsekuensi hukum bagi negara yang melanggar ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional. Konsekuensi tersebut bervariasi tergantung pada perjanjian spesifik yang dilanggar. Mekanisme ini penyelesaiannya tercantum di dalamnya dan sifat pelanggaran itu sendiri. Namun secara umum konsekuensi tersebut dapat meliputi yang pertama, sanksi perdagangan. Negara lain yang dirugikan oleh pelanggaran dapat mengambil tindakan balasan seperti mengenakan tarif tambahan atau bea masuk pada barang ekspor dari negara pelanggar ini. Ini bertujuan untuk menciptakan ketidakseimbangan perdagangan yang memaksa negara pelanggar untuk mematuhi perjanjian. Yang kedua, konsekuensi politik. Pelanggaran perjanjian perdagangan dapat memiliki konsekuensi politik, termasuk ketegangan dalam hubungan diplomatik dan negara-negara lain. Yang ketiga, tuntutan hukum di pengadilan. Dalam beberapa kasus pelanggaran perjanjian perdagangan dapat mengakibatkan tuntutan hukum di pengadilan domestik oleh perusahaan atau individu yang dirugikan oleh pelanggaran tersebut. Yang keempat, keruakan reputasi. Perjanjian perdagangan internasional dapat menyebabkan kerusakan reputasi bagi negara yang bersangkutan. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan investor asing, akses ke pasar internasional, dan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Dan di sini ada tujuan perdagangan internasional, yaitu yang pertama, menaikkan devisa negara, di mana dua negara dapat melakukan pertukaran barang ekspor dan impor, sehingga masing-masing negara bisa meningkatkan angka devisa dengan baik. Yang kedua, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Pemerintah di masing-masing negara dapat melakukan perdagangan internasional untuk mempertahankan stabilitas harga jika
terjadi masalah inflasi. Dengan begitu, harga barang di suatu negara akan lebih stabil yang dapat mendukung kondisi sosial dan ekonomi masyarakatnya. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan di negara lain, dengan kata lain sebagai bentuk hubungan simbiosis mutualisme yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Di mana suatu negara yang tidak dapat memproduksi suatu barang dapat bekerja sama dengan negara lain membeli produksi lebih melimpah. Sehingga dengan bekerja sama ini, negara itu dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat akan barang tersebut. Yang keempat, mendapatkan keuntungan perdagangan internasional juga dilakukan untuk memperoleh atau meningkatkan keuntungan negara. Keuntungan ini dapat berusaha keuntungan internal, yaitu banyaknya permintaan pesanan barang dan jasa dari luar negeri, dan keuntungan eksternal yaitu keefektifan penggunaan faktor produksi barang dan jasa. Di sini ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, terbentuknya hubungan persahabatan antar negara dan memperluas kerjasama di sektor lain, mulai dari politik, budaya, pendidikan hingga militer. Yang kedua, terciptanya efisiensi dan spesialisasi dalam menghasilkan produk barang maupun jasa yang lebih bernilai. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran negara yang didasarkan pada aktivitas ekonomi. Yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran dengan membuka lowongan kerja baru agar dapat menyerap tenaga kerja dengan baik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, saya Salsa Nataliwinasi dari kelompok Lex Mercatoria ingin menanyakan mengapa sih di dalam suatu kegiatan bisnis diperlukan adanya suatu hukum yang disebut dengan hukum bisnis? Terima kasih Salsa. Salah satu, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa, yaitu salah satu fungsi hukum bisnis yaitu dapat melindungi perusahaan maupun pengusaha yang ada di dalamnya. Ini karena hukum bisnis telah mengatur cara menjalankan sebuah bisnis dengan cara yang adil dan teratur sesuai dengan pedoman yang berlaku. Apakah sudah cukup terjawab pertanyaan yang tadi Salsa bilang? Sudah cukup, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.